وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Iqbal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur alhamdulillah di sore hari ini menjelang masuknya waktu berbuka, Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita semua untuk dapat melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid ya Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan, dan insya Allah apa yang kita dengar pada sore hari ini adalah ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah untuk kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit berbicara mengenai masalah daripada adzan. Ya, adzan itu adalah sesuatu daripada syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Adzan ini para jamaah yang dimuliakan Allah disyariatkan 2 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya, Nabi itu setelah hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, 2 tahun Nabi Muhammad tinggal di kota Madinah baru disyariatkan yang namanya adzan. Ya, adzan itu disyariatkan 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Diriwayatkan di dalam suatu riwayat yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana yaqulu kana al-muslimuna hina qadimul Madinah yastami'una fayatahayyanuna shalah. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Umar bahwasanya para orang-orang muslim, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka itu telah tiba ada di kota Madinah, setelah mereka itu melaksanakan yang namanya perjalanan hijrah, setelah mereka tiba ada di kota Madinah, para sahabat itu kalau mau mengerjakan sholat 5 waktu, mereka kumpul di masjid menunggu masuk waktunya sholat. Karena ketika itu belum ada syariat adzan. Ya, ketika para sahabat itu sampai di kota Madinah, mereka itu setiap kali mau mengerjakan sholat 5 waktu, mereka itu mengkira-kira sekarang sudah waktunya zuhur atau belum, sekarang sudah waktunya asar atau belum. Akhirnya mereka datang ke masjid, banyak di antara mereka yang datang tapi ternyata belum masuk waktu. Akhirnya mereka menunggu di dalam masjid. Itu berjalan selama 2 tahun. Ya, datang ke masjid tidak ada panggilan adzan, mereka kira-kira sendiri. Nah, kemudian dikatakan laisa yunadalaha fatakallamu yauman fi dzalik. Selama 2 tahun tidak ada kumandang adzan, yang ada para sahabat itu mengkira-kira, kemudian mereka berkumpul di dalam masjid. Maka dikatakan setelah 2 tahun Nabi Muhammad itu mengajak musyawarah kepada para sahabatnya. Ini mau ngasih kabar masuk waktunya sholat itu dengan cara apa? Ini tema musyawarah yang Nabi musyawarahkan kepada para sahabat. Maka ketika itu dikatakan faqala ba'duhum ittakhidhu naqusan mithla naqusin nasara. Ada satu sahabat usul, ya Rasulullah, ya ini sebelum dilanjutkan bisa kita ambil bagaimana itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu kalau mau memutuskan suatu perkara, beliau ajak musyawarah. Padahal sebenarnya kalau beliau tidak bermusyawarah kepada sahabat, beliau mengambil keputusan, kebijakan dari diri beliau sendiri, pasti kebijakan yang diambil sama Rasulullah adalah kebijakan yang luar biasa. Nah, kan seperti itu. Tapi Nabi Muhammad SAW beliau tidak serta-merta. Beliau mengajak musyawarah kepada para sahabatnya, ayo ini bagaimana untuk memanggil masuk waktunya sholat itu dengan panggilan apa? Diajak musyawarah. Satu sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya dibuatkan yang namanya lonceng? Ya, dibuatkan yang namanya apa? Lonceng. Nanti kalau masuk waktunya sholat, loncengnya dipukul. Ya, sebagaimana ini adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Itu kalau di gereja itu ada lonceng.
Ya, itu kebiasaan orang-orang Nasara itu, mereka kalau memanggil masuk waktunya ibadahnya mereka, lonceng itu dibunyikan. Ada satu sahabat usul seperti itu. Maka ketika itu Rasulullah SAW beliau diam, tidak berkomentar. Iya. Selang berapa saat ada seorang sahabat usul lagi, bal buqa mithla qarnil yahud. Ya Rasulullah, jangan pakai lonceng. Bagaimana kalau misalnya pakai trompet? Iya, bagaimana kalau misalnya pakai apa? Trompet. Nanti kalau sudah masuk waktunya sholat, ada satu orang yang meniup trompet. Ya, sebagaimana ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Ya, kata seorang sahabat, orang-orang Yahudi itu para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau mau mengasih kabar masuk waktunya ibadah pakai trompet. Nah, ini sahabat usul, bagaimana kalau pakai trompet ya Rasulullah? Seperti orang-orang Yahudi. Ya. Maka ketika itu Rasulullah tidak berkomentar, Nabi diam, tidak ngasih jawaban. Ada sahabat satu lagi usul, wahai Rasulullah, bagaimana kalau misalnya kita buat satu menara yang tinggi, nanti di atas menara, di pucuk daripada menara itu kita taruh satu wadah yang besar, kita taruh minyak ada di situ, nanti kalau masuk waktunya sholat minyaknya dibakar. Ya, bakar api yang besar. Jadi kami ada di rumah, kalau melihat di menara ada api, berarti sudah masuk waktunya sholat. Ya, ini ada satu sahabat usul seperti itu. Ini kebiasaan kaum Majusi. Kaum Majusi itu penyembah api. Mereka penyembah api itu kalau mau memanggil kaumnya, mereka menyalakan api. Maka orang-orang pada datang mengerjakan ibadah. Itu orang-orang Majusi seperti itu. Nabi juga tidak komentar. Nabi itu Pak, Nabi itu Bu, tidak senang kalau serupa dengan orang-orang kafir. Nabi Muhammad tidak senang kalau serupa dengan orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad tidak senang. Makanya ketika usul pakai trompet, Nabi Muhammad diam, tidak mau jawab. Nabi Muhammad juga tidak kepengen serupa dengan orang-orang Nasara. Makanya ketika ada seorang sahabat usul pakai apa? Lonceng. Nabi juga tidak ngasih jawaban. Ada juga yang ngasih usul bagaimana pakai api seperti orang Majusi. Nabi Muhammad tidak senang serupa dengan orang kafir. Nabi diam, tidak ngasih jawaban. Akhirnya singkat cerita, musyawarah itu belum dikasih jawaban sama Rasulullah. Maka subhanallah para jamaah yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Sayyidina Abdullah bin Zaid. Ini seorang sahabat Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Zaid. Sayyidina Abdullah bin Zaid termasuk orang yang ikut musyawarah ketika itu. Maka di malam harinya Sayyidina Abdullah bin Zaid ketika dia tidur di malam hari, beliau bermimpi di dalam tidurnya mendengar suatu kalimat yang tidak pernah didengar sama beliau. Bukan suatu kalimat yang asing, ini kalimat yang sering didengar, tapi tidak pernah ada susunan kalimat seperti itu. Apa yang beliau dengar? Ternyata lafaznya ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini lafaznya ada, didengar melalui mimpinya Sayyidina Abdullah bin Zaid. Maka keesokan harinya Sayyidina Abdullah bin Zaid beliau datang kepada Rasulullah menceritakan apa yang didengar di dalam mimpinya. Ya Rasulullah, tadi malam saya tidur dan di dalam tidur ya Rasulullah saya mendengar kalimat lafaz-lafaz seperti ini. Diceritakan sahabat Abdullah bin Zaid. Maka ketika itu Nabi SAW beliau mengatakan, apa yang kamu dengar itu adalah saya jadikan sebagai panggilan masuk waktunya sholat. Ketika itu Nabi panggil seorang sahabat yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini muadzinnya Rasulullah. Ya, Sayyidina Bilal bin Rabah dipanggil sama Rasulullah, kemudian diajarkan apa yang didengar oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya. Maka ketika itu Sayyidina Bilal beliau naik ke tempat yang tinggi, beliau mengumandangkan adzan, dan itu adzan yang pertama kali. Ya, sesuai dengan lafaz yang didengar di dalam mimpinya Sayyidina Abdullah bin Zaid. Ini seorang sahabat Nabi yang dia bermimpi mendengarkan lafaz adzan, dan itu dijadikan sama Rasulullah sebagai lafaznya adzan. Subhanallah para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika Sayyidina Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan yang pertama kali,
Iya, ketika Sayyidina Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan yang pertama kali, Sayyidina Umar bin Khattab mendengar. Iya, Sayyidina Umar bin Khattab beliau mendengar. Maka ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab beliau kaget. Ini kalimat yang dibaca sama Bilal, ini kalimat adzan yang dibaca sama Bilal, ini kalimat juga saya dengar di dalam mimpi saya tadi malam. Iya, ini kalimat juga saya dengar di dalam mimpi saya tadi malam. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab juga mimpi seperti itu. Iya, akhirnya cerita sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya juga mimpi seperti ini, wahai Rasulullah. Nabi katakan, ini lafaz, ilham daripada Allah Ta'ala melalui mimpinya Sayyidina Abdullah bin Zaid dan juga melalui mimpinya Sayyidina Umar bin Khattab yang menjadikan lafaz-lafaznya adzan. Maka semenjak itu baru ada yang namanya syariat adzan. Iya, ini proses bagaimana itu terjadi yang namanya syariat adzan. Semenjak itu para jamaah yang dimuliakan Allah, setiap masuk waktunya sholat, Sayyidina Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan dengan lafaz yang didengar di dalam mimpinya siapa? Sayyidina Abdullah bin Zaid. Ya, ini seorang sahabat yang mimpi mendengar daripada kalimat-kalimatnya adzan, Sayyidina Abdullah bin Zaid. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muadzinnya Rasulullah itu ada dua. Ya, muadzinnya Rasulullah itu ada berapa? Ada dua. Yang pertama Sayyidina Bilal bin Rabah. Yang kedua namanya Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang matanya buta. Ya, jadi muadzinnya Rasulullah ada dua, ada Sayyidina Bilal bin Rabah, ada juga Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum. Sayyidina Bilal bin Rabah ini para jamaah yang dimuliakan Allah, beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Beliau termasuk sahabat yang pertama kali awal-awal beriman kepada Rasulullah SAW. Beliau tahu benar bagaimana itu perjuangannya Rasulullah dari awal. Karena Sayyidina Bilal itu termasuk sahabat yang pertama kali awal-awal masuk ke dalam agama Islam. Iya, itu dikatakan bahwasanya pernah suatu saat ini Sayyidina Bilal ini kan dari negeri mana itu? Kalau kita baca sejarah Sayyidina Bilal bin Rabah niku Pak, Sayyidina Bilal bin Rabah niku Bu, beliau itu dari negeri Habasyah. Habasyah itu kalau zaman sekarang Ethiopia. Tahu sendiri kan orang Ethiopia itu bentuk wajahnya seperti apa, warna kulitnya seperti apa, kan tahu sendiri. Ya, orang yang kulitnya hitam. Ya, orang yang kulitnya hitam, rambutnya keriting. Dan juga Sayyidina Bilal bin Rabah itu dulunya adalah seorang budak. Beliau adalah mantan seorang budak, kakinya pecah-pecah. Secara penampilan tidak meyakinkan Sayyidina Bilal itu. Tapi secara apa ini? Penampilan. Tapi Allah Ta'ala tidak melihat penampilan. Walaupun penampilannya Sayyidina Bilal bin Rabah itu seperti itu, tapi Allah Ta'ala melihat bagaimana keteguhan imannya Sayyidina Bilal. Itu pernah suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, zawwij ukhti fulana. Wahai Rasulullah, saya punya seorang saudari. Ya, saya punya seorang saudari, nikahkan dia dengan salah seorang sahabatnya. Saya punya adik perempuan ya Rasulullah. Tolong nikahkan dia kepada salah satu di antara sahabatnya. Maka ketika itu Nabi SAW beliau bertanya, Aina anta min Bilal? Kamu sama Bilal itu ada hubungan kerabat apa enggak? Kamu sama Bilal bin Rabah itu ada hubungan kerabat apa enggak? Maka sahabat itu maaf, ini sahabat batin. Loh kok Sayyidina Bilal? Kan masih ada sahabat-sahabat yang kaya, ada sahabat-sahabat yang tampan wajahnya. Kenapa kok malah ditawarkannya kepada Sayyidina Bilal? Ini sahabat ini agak meremehkan Sayyidina Bilal ketika itu. Maka ketika itu ini sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau selain Bilal ada apa enggak? Ya, kalau selain Bilal ada enggak ya Rasulullah? Coba nikahkan dengan sahabatmu yang lain selain Bilal. Kata ini sahabat. Nabi pergi. Nabi tidak senang. Ini sudah mau dikasih laki-laki yang luar biasa, punya kedudukan di hadapan Allah, kok malah dia tidak respect dengan zamannya Rasulullah. Ditinggal pergi sama Rasulullah. Besoknya datang lagi sama Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana saya punya adik perempuan, nikahkan dengan salah seorang sahabatmu. Nabi tanya lagi, kamu sama Bilal ada hubungan kerabat apa enggak? Kamu sama Bilal ada hubungan kerabat apa enggak? Maka ini sahabat dia bilang, ya Rasulullah, yang lain.
Jangan Bilal bin Rabah, yang lain ya Rasulullah. Yang tua enggak apa-apa, tapi jangan Bilal. Kata ini sahabat, ngeremehkan sana Bilal ya. Iya, yang namanya manusia kan ngelihatnya penampilan nih. Kalau jenengan itu kan kalau ngelihat apa? Penampilan. Hati kalau jenengan sakit tahu apa betul? Boten, kalau jenengan cuma taunya penampilan. Iya, ditinggal pergi lagi sama Rasulullah. Hari ketiga datang lagi, ya Rasulullah, nikahkan saya punya adik dengan salah seorang sahabatmu. Nabi tanya lagi, kamu sama Bilal ada hubungan kerabat apa enggak? Ya, saya mau nikahkan saudari kamu dengan Bilal. Ada hubungan kerabat apa enggak? Tidak ya Rasulullah, tapi jangan Bilal. Ngomong lagi kayak gitu dia. Nabi bilang, Bilal sayyidul muadzinin yaumal qiyamah fil jannah. Ya, Nabi bilang, hati-hati loh kamu. Bilal itu adalah pemimpin para muadzin kelak di dalam surga. Ya, Bilal itu adalah pemimpin para muadzin di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat kaget. Terus dia bilang, "Oh, kalau begitu nikahkan saya punya adik sama dia ya Rasulullah." Iya, kalau memang dia Bilal bin Rabah itu punya kedudukan di hadapan engkau, di hadapan Allah taala, bahkan engkau katakan sebagai pemimpin para muadzin kelak di dalam surga, kalau begitu ya Rasulullah, nikahkan saya punya adik kepada Bilal. Akhirnya dinikahkan dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal ini termasuk sahabat yang dapat kabar gembira masuk ke dalam surga. Sayyidina Bilal bin Rabah. Karena beliau adalah muadzin, bahkan beliau adalah sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada Bilal, bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, ketika saya Mi'raj, naik ke atas langit, Allah tampakkan aku dibawa masuk ke dalam surga. Aku dibawa masuk ke dalam ini, dalam itu, dan sebagainya. Kamu tahu tidak wahai Bilal, ketika saya dimasukkan ke dalam surga, dibawa masuk ke dalam surga, saya mendengar ada suara kakiku di dalam surga. Ya, saya mendengar suara kakiku wahai Bilal di dalam surga." Maka ketika itu Nabi bertanya, "Saya tanya sama kamu, amalan apa yang menjadikan kamu seperti itu wahai Bilal?" Tanya Rasulullah kepada Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ketika itu belum meninggal, tapi Nabi ketika dibawa ke dalam surga mendengar suara langkahnya siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka Sayyidina Bilal beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, saya itu punya kebiasaan, kalau selesai saya wudu, saya kerjakan 2 rakaat ba'da wudu. Saya itu punya kebiasaan ya Rasulullah, setiap kali saya mengerjakan wudu, setelahnya saya kerjakan sholat sunnah 2 rakaat ba'dal wudu. Itu setiap saya berwudu." Maka ketika itu Nabi SAW beliau mulai mensyariatkan orang itu kalau selesai wudu ada yang namanya sholat sunnah, yaitu sholat sunnah ba'dal wudu. Ya, karena Sayyidina Bilal beliau punya kebiasaan seperti itu yang menjadikan kaki beliau terdengar ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti nih kalau jenengan kepingin masuk ke dalam surga, itu diantara resepnya kalau ba'dal wudu apa? Kalau ba'dal wudu apa Bu? Ngerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Lah niatnya pripun? Usolli sunnatal wudu. Nah, gitu aja. Usolli sunnatal wudu. Jenengan kerjakan wudu, setelah jenengan wudu langsung jenengan kerjakan sholat usolli sunnatal wudu. Berapa rakaat? 2 rakaat. Baru setelahnya gobliyah zuhur misalnya, atau gobliyah asar misalnya. Baru setelahnya mengerjakan sholat wajib. Nah itu Sayyidina Bilal, kebiasaan Sayyidina Bilal yang menjadikan suara kaki beliau terdengar di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini Sayyidina Bilal bin Rabah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya adzan ini punya salah satu keistimewaan. Ya, adzan itu memiliki beberapa keistimewaan. Iya, di antara keistimewaan adzan, kalau adzan itu dikumandangkan, syaitan itu lari. Iya, di antara keistimewaan adzan, kalau adzan itu dikumandangkan, maka syaitan itu apa? Lari terbirit-birit. Iya, Nabi SAW beliau mengatakan di dalam salah satu sabdanya, "Idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu durat." Nabi katakan, kalau seorang muadzin itu mengumandangkan azan,
dia mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, syaitan itu dia lari terbirit-birit. Bahkan Nabi katakan walahu durat, ketika itu syaitan itu mengeluarkan suara kentut. Ya, ketika itu syaitan itu mengeluarkan suara apa? Suara kentut. Kentutnya syaitan itu keras, dikatakan seperti itu. Tujuannya apa? Itu ekspresi takutnya syaitan, dan supaya suara kentut itu tidak menjadikan syaitan dengan suaranya adzan. Iya, saking takutnya syaitan itu sampai ke kentut-kentut ketika dikumandangkan adzan itu. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta la yasma' ta'din, sampai kentutnya syaitan itu menjadikan syaitan tidak mendengar suara adzan karena takut syaitan ketika itu. Nabi katakan fa idza qadan nida akbal, ketika adzan itu selesai dikumandangkan, syaitan itu datang lagi. Ya, syaitan itu dia datang lagi untuk menggoda manusia. Iya. Hatta idza thuwiba bisalah adbar. Kemudian kata Rasulullah, kalau iqamah dikumandangkan, qomat salat itu dikumandangkan, syaitan itu lari lagi. Ya, syaitan itu dia lari lagi. Setelah syaitan lari, ketika iqamah selesai dikumandangkan, syaitan kembali lagi. Nah, jadi syaitan itu lari kalau mendengar kumandang adzan dan juga mendengar kumandang apa? Iqamah, lari. Tapi kalau adzannya sudah selesai, iqamahnya sudah selesai, kembali lagi untuk menggoda manusia. Maka ketika iqamah selesai, setan datang lagi. Iya, berarti kalau iqamah selesai, waktunya apa ini? Nah, waktunya sholat kan? Kalau iqamah selesai berarti waktunya sholat. Setan datang lagi. Iya, maka ketika itu setan membisiki di hati orang yang ngerjakan sholat. Coba kamu ingat, dompetmu itu yang kesingsal tadi pagi, kamu itu jalan ke pasar, lewat di gang ini, jatuhnya jangan-jangan di sana. Nah, ya, jatuhnya jangan-jangan ada di sana. Kuncimu kesingsal. Ya, kamu punya kunci kesingsal. Ingat enggak tadi pagi kamu ke masjid? Ketika kamu ke masjid, kamu ngerogoh kantong mau ngambil uang infak, lah kuncimu jatuh ketika itu. Akhirnya kepikiran di dalam sholat, jangan-jangan ketika saya sedekah di masjid tadi subuh, kunci saya jatuh. Akhirnya sambil salam, enggak khusyuk sholatnya. Iya, bersolat ke masjid, ngelihat di kotak infak, bener di samping kotak infak ada apa? Kuncinya jatuh. Ini sering enggak kalau jenengan alamin? Sering enggak kalau jenengan alamin ini? Nek kehilangan sesuatu tiba-tiba ingatnya di dalam apa? Di dalam sholat. Iya, sebelum sholat sudah dipikir enggak ketemu. Subhanallah, ketika ngerjakan sholat apa nih? Ketemu. Lah ini sering. Nah, Nabi katakan seperti itu. Iya, Nabi katakan seperti itu. Jadi ketika dikumandangkan adzan, syaitan itu dia lari. Kemudian adzan selesai, syaitan dia datang. Dikumandangkan iqamah, syaitan lari lagi. Iqamah selesai, syaitan kembali untuk menggoda manusia di dalam sholatnya. Adzan itu mengusir syaitan. Iya, begitu juga para jamaah yang dimuliakan Allah, dianjurkan juga kita itu kalau dalam keadaan ada musibah datang, misalnya hujan deras, angin, ya sampai akhirnya pohon banyak yang tumbang, itu disunahkan adzan. Jadi kalau keadaan angin besar, hujan deras, angin besar, itu disunahkan adzan. Tidak usah jenengan jerat-jerat histeris, tidak jelas jerat-jeritnya enggak, tapi sunnah adzan ketika itu. Atau misalnya waliyatu billah min dzalik, ketika gempa, itu juga disunahkan adzan. Iya. Kenapa kok disunahkan adzan ketika itu? Karena umumnya orang itu ketika dia mendapatkan musibah, syaitan itu dia tambah berusaha untuk menggoda supaya orang itu dia tidak terima dengan ketentuan Allah Ta'ala, supaya dia menjadi orang yang tidak sabar dengan musibahnya Allah Ta'ala. Makanya ketika musibah turun, sebelum setan menggoda, kita adzan. Nah, itu mengusir daripada godaan syaitan. Itu dianjurkan dan disunahkan. Ya, ketika hujan deras, angin yang keras, disunahkan kita untuk adzan. Nah, seperti itu. Nah, ini adzannya masih berapa menit lagi nih? 3 menit lagi nih. Ya, mugi-mugi yang disampaikan ini mugi-mugi manfaat, sakit berkah untuk kolon jenengan, jadikan kolon jenengan ini semakin tahu
Ya, sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Assalamualaikum. Salam. Khairan berkari. Khair. Di sit pengajian ini ada ada acara ini. Di Solo hari Jumat ini. Hari Jumat ini. Kenapa itu? Oh, Jumat beda apa? Oh iya, Jumat di Solo itu. Syarif. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله Astagfirullah. Monggo sarang-sarang dikit-dikit yang diperintahkan. Sudah. Monggo sarang-sarang dibatalkan setelah makan kurma 1 butir atau 2 butir, 3 butir, baru kita baca doa berbuka. Karena doa berbuka itu disunahkan setelah membatalkan. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala dzika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Setelah kita batalkan.